Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الآية. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Al-Ustadz Dr. Haji Hasan Asy'ari Ulama'i MAG, dan yang kita hormati beliau Bapak Haji Agus Priharwanto SOS MM selaku Ketua Takmir Masjid Asy-Syidik. Dan yang kita hormati juga beliau Bapak Dr. Haji Trilaksono Prihandoko MPD Kons. Dan juga beliau Hajah Sri Istiqomah selaku Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu Husnul Khotimah. Dan tak lupa juga hadirin dan hadirat yang fa insyaallah dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan dan juga mengikuti kajian dan dialog interaktif menjelang buka puasa tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkanlah saya membacakan atau menyampaikan runtutan acara yang akan berlangsung pada sore hari ini, yakni yang pertama pembukaan dan acara selanjutnya acara inti, yakni kajian sekaligus dialog interaktif yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Hasan Asy'ari Ulama'i MAG, dan disambung dengan sesi tanya jawab dan ditutup dengan doa. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Kitab ala hadiniyah suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum acara inti kajian dialog interaktif, dimohon kepada seluruh jamaah sekiranya untuk memberikan hadiah Fatihah kepada
salah satu jamaah Masjid Asy-Syidik yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah beliau bisa kembali sehat dan kembali bisa mengikuti kajian-kajian yang berlangsung di Masjid Asy-Syidik. Beliau yang sakit ialah Bapak Alizen, RT 11. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa awladi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in wa ila hadrati jasadi Pak Alizen. Allahumma anta syafi la shifai shifauka isfi shifa la yughadiru ba'dahu sakuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yakni acara inti pada kesempatan sore hari ini, yakni kajian dan dialog interaktif yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Haji Hasan Asy'ari Ulama'i MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu rahimakumullah, tiada henti kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga sore ini kita sudah menuntaskan 20 hari. Nanti malam sudah masuk malam 21 Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan Ramadan ini dengan baik. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, malam 21 hingga malam 30 yang paling populer dari amalan Nabi itu mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya itu bukan kemudian sabuke do dirapeti, bukan, tapi umayae iktikaf gitu kata Rasulullah. Untuk amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini pula lah umat Islam berburu Lailatul Qadar. Satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga amalan apapun yang baik sekiranya bertepatan dengan anugerah Allah Lailatul Qadar kepada kita, maka kebaikan dari amalan itu apapun bentuknya itu punya nilai yang lebih baik dari beramal yang demikian 1000 bulan. Maksudnya itu kalau pas ngamale ngaji itu nilai pahalanya koyok wong ngaji 1000 wulan. Sing ngamale pas sholat koyok-koyok sing sembayang 1000 bulan. Sodakoh walaupun sithik tapi pas bertepatan dengan Lailatul Qadar ya sithik kali 1000 bulan. Syukurlah akeh kali 1000 bulan.
Tapi sebaliknya juga siapa yang melakukan keburukan, keburukannya juga berlipat 1000 bulan. Nah itu kok pas untuk Lailatul Qadar itu podo karo itu 1000 bulan. Ya, jadi sama dilipat gandakannya kebajikan dengan dilipat gandakannya keburukan yang kita lakukan. Oleh karena itu kita berharap 10 hari terakhir nanti tidak ada waktu bagi yang buruk-buruk. Karena siapa tahu malaikat lewat menganugerahkan Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalipun tidak bisa diklaim saya dapat Lailatul Qadar. Karena tanda-tandanya agak berat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanda turunnya Lailatul Qadar itu salah satu tandanya ini. Malaikat-malaikat pada turun, demikian pula malaikat Jibril mengucapkan salam kepada yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, nek sing ngaku dapat Lailatul Qadar, kira-kira wis dipethuki karo malaikat apa durung? Gitu. Ojo-ojo malah malaikat Israel itu kan ya selesai tugas kita di dunia ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, min kulli amrin di sana itu untuk semua urusan. Untuk semua urusan, tidak mesti ibadah tertentu. Nah, oleh karena itu di malam ini 10 hari yang terakhir itu Rasulullah menyarankan umatnya untuk mengencangkan ikat pinggang. Dalam arti beliau tidak di rumah tapi beliau tinggal di masjid. Maka dikenal dengan iktikaf itu. Kontrak dengan masjid. Mulai subuh nanti sampai akhir Ramadan. Tinggalnya di masjid. Makan, minum juga di masjid. Tidak keluar masjid kecuali hanya untuk hajat tertentu. Misalnya BAB, BAK kan tidak mungkin di masjid. Itu aja. Makanya sampai-sampai Rasulullah rambut kusut pun disisiri oleh istrinya. Tidak kober, pokoknya nong masjid. Makanya masjidnya itu diberi semacam sketsel atau ruang atau ada yang menyebutkan cukup beber kloso. Siang hari Nabi tidur di situ, malam hari untuk sholat. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, itulah iktikafnya Nabi. Mungkin kita akan berpikir, ketoke model ngono itu abot. Setidaknya harus dapat izin cuti 10 hari sebelum Ramadan. Sebelum Syawal. Ya, tapi untuk tinggal di masjid. Uniknya Bapak Ibu rahimakumullah, saat Nabi melakukan itu para istri berharap bisa ikut, tapi nggak bisa. Jadi waktu Aisyah membuat ruangan di sebelahnya, rupanya istrinya yang lain ikut bikin ruang juga di sebelahnya. Sehingga masjidnya itu koyok kemahan gitu tempat itu. Iya. Jadi Nabi begitu mau memulai, beliau mengatakan apa-apaan ini. Di masjid kok jadi banyak ruang-ruang itu. Kami mencari sawab. Sawab itu berkah, pahala, ngikuti jejak engkau ya Rasul. Tidak ada kebaikan dengan cara begini rame-rame itu. Dah kalau gitu saya batal. Maka Rasulullah dalam hidupnya itu sekitar 10 atau 9 kali Ramadan, sekali tidak melakukan iktikaf di bulan Ramadan, tapi diganti di 10 hari bulan Syawal. Gara-gara tadi diikuti oleh istrinya. Maka sejak saat itu pula para istrinya tidak jadi iktikaf dan tidak pernah melakukan iktikaf kecuali setelah Rasulullah wafat. Nah, ini yang penting bagi kita untuk dikenali informasinya. Karena sekarang mulai banyak
kegiatan iktikaf itu justru yang sregep ibu-ibu. Nang Baitur Rahman kegiatan. Bojone nang omah digurke wae. Padahal yang di rumah kewajiban iktikaf itu sunnah. Tapi ngeboti sunnah meninggalkan kewajiban. Nah, ya problem Babe, problem. Nah, supaya saya sadarkan ini adalah amalan sunnah Nabi, bahkan Nabi bisa bergeser waktunya hanya karena faktor kok jadi rame-rame begini kan gitu. Nah, mestinya iktikaf itu ya jangan terlalu rame. Wong niatnya muhasabah diri tapi kok rombongan. Jadi kalau bisa misalnya masjid ini menyelenggarakan di jadwal. Nah, takmir menjadwal. Tolong harap mendaftar, kita hanya menyediakan 3 ruang untuk orang yang mau iktikaf. Jadi boleh jadi ini tidak perlu 10 hari, jatahnya sehari-sehari atau maksimal 2 hari. Nah, kan bisa dijadwal. Ya. Nah, oleh karena itu dalam masa-masa inilah muncul ayat wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kalian jangan berhubungan suami istri sementara kalian iktikaf di masjid. Mesti rada aneh. Ayat ini sing aneh-aneh gitu. Tidak. Yang dimaksud di sana itu orang kalau sudah kontrak dengan masjid, selama ini malam harinya boleh melakukan itu. Tapi kalau sudah iktikaf di masjid, niatnya tinggal di masjid, maka kalaupun pulang ya hanya buang hajat tadi, bukan buang yang lain-lain. Nggak bisa, stop. Gitu. Kalau itu dilakukan, batal iktikafnya. Nah itu yang saya sebut berbeda dengan tradisi iktikaf yang kita lakukan selama ini, yaitu sebagaimana pandangan Imam Syafi'i. Walaupun sesaat. Sehingga orang yang masuk masjid niat iktikaf ya sudah sama. Nah, tetapi iktikaf paling pendek itu sahabat-sahabat itu ya sehari semalam. Kalau Rasulullah tadi 10 hari. Sehari semalam dan syaratnya adalah puasa. Itu artinya siang harinya dia di masjid, kondisi berpuasa, malam harinya untuk ibadah. Kalau dimulai dari subuh sampai subuh lagi, itulah sehari semalam iktikafnya. Seperti amalan Umar bin Khattab. Ya, Umar minta izin Rasulullah, ya Rasul, saya pernah nadar beriktikaf sehari semalam di Masjidil Haram ini. Waktu itu masih zaman jahiliyah, niatnya itu iktikaf. Maka kata Rasulullah, penuhi nadarmu. Penuhi nadarmu. Maka iktikaf sehari semalam itu ya sunnahnya Umar bin Khattab itu, tetapi atas perintah Rasulullah memenuhi nadarnya. Karena ini juga paling banyak ngandal ke nazar. Sebentar-sebentar nazar. Kan gitu, nazar. Nazar itu kalau orang Jawa kaul. Kaul. Biasanya orang yang mau melakukan amalan atau berharap sesuatu nazar dulu dengan harapan apa yang diangankan bisa dikabulkan oleh Allah. Itu cara orang Jawa dulu, kaul. Ternyata di era Nabi juga umum dilakukan. Nah, tetapi Nabi ingatkan innan nadhra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiru syai'an. Nadar itu tidak mendahulukan takdir Tuhan maupun mengundurkan takdir Tuhan. Artinya itu tidak memberikan bobot apapun. Tapi seringkali kita yakin dan percaya karena ini aku wingi ora dinadari rak bakal ketompo, misalnya kalau dia daftar pegawai negeri nadar. Masuk sekolah anaknya supaya masuk nadar, kan gitu. Dengan bahasa lain itu rodok meksa Gusti Allah. Duh Gusti tompono anakku sekolah nongkono. Wis tak laku engko tak nyumbang masjid. Lek ora ketompo ra sido. Makanya kata Rasulullah wong nadar kuwi medit.
Innama yustakhraju minal bakhil, kalaupun diterima nazarnya itu semata-mata Allah ingin memaksa kebakhilannya metu. Bernazar. Karena orang melakukan nazar itu dia baru melakukan kebaikannya kalau syaratnya dipenuhi. Padahal mestinya orang melakukan kebaikan itu ya karena Allah tanpa syarat. Lakoni wae. Arep poso 3 dino lek gaji 13 medun. Tibae ora medun, ya ora sida poso 13. Itu namanya wong arep ngamal saleh tapi pemwedite ra karuan, nganggo syarat. Gitu, nganggo syarat. Nah, padahal Nabi tidak mau seperti itu, tidak mengajarkan demikian. Nah, kembali kepada 10 hari yang terakhir ini. Jadi ada yang melakukan 10 hari seperti Nabi, ada yang 1 hari seperti Umar bin Khattab, tapi juga ada yang hanya sehari, enggak sampai sehari, tapi sesaat, seperti pandangan Imam Syafi'i, sekalipun tidak ada dasarnya dari hadis, enggak ketemu. Ya itu hanya ijtihadnya ulama dalam rangka memberikan ruang. Jadi orang yang masuk masjid itu ya ora rame, begitu lungguh niat iktikaf itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Lailatul Qadar ini menjadi penting? Di dalam Al-Qur'an disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kalau di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Lebih khusus malam di mana diturunkan Al-Qur'an itu dinamai dengan Lailatul Qadar. Nah, persoalannya adalah kapan Lailatul Qadar itu? Kita ini ngejarnya Lailatul Qadar tanggal berapa, Bapak Ibu? Ya, malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Tapi pertanyaannya, sampean memperingati nuzulul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Mulai mumet toh. Iki sing bener sing endi? 17 Ramadan atau likuran? Likuran saja milihnya likuran yang ganjil kan gitu toh Pak, Bu. Nah, tapi di dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad bin Hambal, wa nuzilatil Qur'an fi arba'in wa ishrina min Ramadan. Turunnya Al-Qur'an itu tanggal 24 Ramadan. Nah, mumet meneh toh. Dikejar nong ganjil tapi informasinya di tanggal 24. Nah, maka jawabannya sederhana, turunnya Quran misterius. Kapan waktunya tapi tidak usah risau karena Qur'annya sudah turun. Nah, gitu aja. Jadi enggak perlu risau. Sekarang yang dikejar itu kan barokah Lailatul Qadar itu, yang itu tetap misterius. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW sudah pernah ngajari ngejar Lailatul Qadar itu di 10 hari yang pertama Ramadan. Kejar. Cara ngejarnya itu maksudnya tekun selama 10 hari itu yang pertama. Tetapi rupanya pada hari ke-10-nya malaikat Jibril datang menemui Nabi sambil mengatakan, yang kamu cari itu ada di depanmu. Akhirnya Nabi SAW melanjutkan nekuni di 10 hari yang tengah. Malaikat aja nggak berani membocorkan, no. Berani bocorkan. 10 hari yang tengah. Sudah hampir berakhir di malam 20 seperti ini, malaikat Jibril datang, yang kamu cari di depanmu. Akhirnya ngempeng di 10 hari yang terakhir. Nah, itulah cintanya Rasul pada umatnya. Kalian nggak usah bingung-bingung, kejar saja di 10 hari yang terakhir. Saman kan nggak disuruh dari awal, karena Nabi sudah dapat bocorannya di 10 hari yang terakhir. Nah, maka ya silahkan bertekun ria, mumpung masih punya kesempatan untuk beribadah sebaik-baiknya di Ramadan ini, khususnya di 10 hari yang terakhir. Adapun soal sejarah tanggal 17 itu Bapak Ibu bukan tanpa dasar ulama menetapkan. Yang menetapkan bukan ulama. Dasarnya adalah satu,
sejarah turunnya Al-Quran pertama kali. Iqra itu konon pada tanggal 17 Ramadan. Yang kedua, Al-Quran memberi informasi turunnya dari langit, dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia itu juga tanggal 17 Ramadan. Dasarnya dalam surah Al-Anfal. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Tiadalah aku turunkan Al-Quran itu kepada hambaku ya kecuali aku turunkan pada hari Furqan, hari di mana bertemunya dua pasukan perang antara pasukan baik dan pasukan buruk. Waktu itu di Badar. Peristiwa itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Tapi perlu dicatat Bapak Ibu nanti supaya nalarnya benar. Peristiwa Badar itu 17 Ramadan tapi tahun kedua Hijriah. Sementara Al-Quran sebelum hijrah Nabi sudah diturunkan. Nah, piye caranya memahami ini? Bingung kan? Itu sama dengan begini. Bapak saya itu lahirnya tanggal 17 Agustus tahun 30. Maka kalau ditanya, kapan lahir bapakmu? Pas 17-an. Pas hari kemerdekaan. Tapi bukan tahun 45, kan gitu. Lahirnya tahun 30, tetapi tanggalnya bersamaan bertepatan dengan tahun kemerdekaan. Nah itu cara memahaminya. Jadi Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan kok 2 Hijriah. Perang Badar itu kan 2 Hijriah. Perang di mana umat Islam sudah berada di Madinah. Sudah kuat berhadapan dengan kafir Quraisy. Sementara Al-Quran jauh sebelum itu juga sudah turun. Tapi untuk mengenangnya paling mudah tanggalnya podo karo kuwi gitu. 17 Ramadan. Nah ini supaya clear sejarahnya orang bingung. Itu. Apalagi dengan hadis tadi yang menunjukkan tanggal 24 Ramadan. Ini sing bener sing ngendi kan gitu. Nah, makanya ini tetap misteri karena yang dibicarakan para ulama itu turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfudz ke Sama'id Dunya, ke langit dunia sebelum disampaikan kepada Nabi secara rinci. Itu kan menyampaikannya selama 22 tahun. Artinya tidak gelondongan turun dari langit gedebuk Quran utuh itu kan tidak. Wong turun pertama saja Iqra, bukan Al-Fatihah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti penggalan dari surat Al-Muddatsir ya ayyuhal muddatsir dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah penting bagi kita untuk mengenali sejarah turunnya Al-Qur'an ini sekalipun tidak rinci banget supaya tahu kenapa kok diperingati pada tanggal 17 Ramadan, tapi kita diminta ngejar kok di 10 hari terakhir. Ya karena yang sedang dikejar ini Lailatul Qadar berbeda dengan Al-Qur'annya sendiri. Dulu saat pertama turun bersamaan dengan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar yang diinginkan Rasulullah dipenuhi oleh Allah akan turun setiap tahun di bulan Ramadan. Nah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit evaluasi untuk kita semuanya terkait dengan Al-Qur'an ini. Ayat Al-Baqarah tadi menyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai pembimbing, panduan bagi umat manusia. Sekaligus informasi yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itulah disebut dengan Al-Furqan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang hak, mana yang batil.
Nah, maka kita baru tahu kalau kita mau membaca Al-Quran. Kalau tidak, ya susah. Nah, kenapa ini saya tekankan? Karena Bapak Ibu seringkali Al-Quran yang kita terima ini fungsinya tidak itu, tapi fungsi yang lain-lain. Untuk ngobati. Betul memang. Quran menyebut dirinya sebagai syifa, sebagai obat. Tapi prakteknya ada yang betul-betul Quran itu dilinting, lebokne banyu, diombe, kan gitu. Ya sembuh juga ya, gitu. Untuk ngusir vampir. Kalau di Cina, huruf Cina saja mampu ngusir vampir, apa mana ayat Quran. Itu maksud saya. Ngusir setan. Jadi ini fungsi-fungsi yang lebih populer di masyarakat daripada fungsi panduan tadi. Bayangkan Bapak Ibu, biasanya di rumah-rumah itu kosong, kalau Muslim biasanya ditempeli ayat kursi, ada muawwidatain, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Harapannya apa? Supaya rumah itu tenang, tidak banyak diganggu oleh setan. Tapi banyak rumah yang seperti itu, tapi di dalamnya ribut terus juga ada. Bertengkar terus ada. Berarti kan masih ada setannya di sana. Ya, nah ini problemnya. Lalu apa yang salah, Pak? Sudah ada Qur'annya kok tapi masih terjadi keributan. Ya, kesalahannya boleh jadi yang pertama saat memasang ayat itu setannya sudah ada di dalam jadi tidak bisa keluar. Biar enggak. Atau kemungkinan yang kedua, yang masang ayat itu ya setannya sendiri, yang biasa ribut itu ya dia dewe gitu loh. Nah, setannya yang masang ayat kursi itu, maka tidak pernah bisa tenang. Ya tidak salah 100% Bapak Ibu karena tadi jangankan ayat Quran, tulisan Cina bisa menghentikan vampir menggoda, apalagi ayat Al-Quran. Tapi fungsi utamanya Quran bukan itu, sebagai panduan, harusnya dibaca. Doa ada lagi yang hanya memanfaatkan Al-Quran sebagai jimat. Makanya yang dicari Quran itu sing ora kuwaca wong. Quran Istanbul yang sak jempol itu. Kenapa enggak dibaca orang? Karena sampean saya beri Quran yang tulisannya besar aja enggak kok baca, apalagi yang kecil. Kecil. Mesti rak bakal diwaca. Lah tujuannya apa? Tujuannya mesti lain-lain. Biar nanti istilahnya sikep. Nah, misalnya ono sing nakal bacok ratedas gamanan gitu. Nah, itu namanya memfungsikan Quran sebagai jimat. Bukan panduan hidup. Bukan panduan hidup. Ada lagi yang hanya menjadi hiasan dinding. Di sini tidak ada kayaknya. Terutama masjid-masjid itu. Hiasan dinding tulisannya ayat Al-Quran. Tapi belum tentu ada yang bisa baca karena seninya ruwet. Pakainya khot diwani jali misalnya. Itu ruwet itu. Hanya orang yang punya jiwa seni khot yang bisa membacanya. Kalau enggak bisa baca. Padahal itu ayat Quran. Tapi enggak bakal kebaca oleh orang. Makanya itu namanya hanya menjadi hiasan dinding. Saya pernah jumpai Bapak Ibu di satu masjid, ukiran Jepara, bagus. Khotnya bagus, Dewan Jali. Tapi mungkin karena enggak dibaca, enggak tahu bahwa tulisan itu salah. Jadi itu mengutip ayat Al-Quran tetapi fatal isinya. Karena di sana ada tentang ayat Masjid Diror. Masjid Diror itu masjid yang didirikan munafik itu tafriqon bainal mu'minin. Tafriqon. Ta, fa, ro, kof. Memecah belah umat yang beriman. Tapi ternyata di situ bukan ta, fa, ro, kof. Tapi ta, bukan fa, tapi titiknya dua. Kof. Takri, ban. Jadi di sini ya bulatnya hilang menjadi ba. Nah, takriban itu kalau dimaknai mendekatkan orang-orang yang beriman. Jadi masjidnya orang munafik itu mempersatukan orang yang beriman. Lu kan jauh banget. Wong satu ayatnya memecah belah umat yang beriman, tapi di situ isinya
mempersatukan umat Islam. Tapi rapopo karena nggak ada yang bisa membacanya, aman-aman saja. Ya, itu karena fungsi Quran tidak lagi menjadi panduan, tetapi cukup menjadi hiasan dinding. Ada lagi memfungsikan Quran sebagai penina bobo, alias ya untuk menidurkan. Kalau kita sumpek, suntuk, raiso turu, setel ke Al-Quran sudes apa surem gitu, turu. Nah itu. Padahal ayat yang dibaca ayat kiamat. Bisa turu, angler. Ya karena nggak paham. Nggak paham. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addada. Terus matanya langsung turu. Padahal artinya, ciloko lho, ya aja turu gitu. Karena tak paham gitu loh. Jadi ini namanya fungsi Quran baru sebatas penina bobo, bukan difungsikan sebagai panduan. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu fungsi-fungsi Al-Quran yang meninggalkan fungsi pokok. Bukan berarti itu tidak bisa. Bisa. Nyatanya untuk obat Nabi sebelum tidur selalu membaca muawwidzatain, ditiupkan, lalu digosokkan tubuh atau yang dikenal dengan ruqyah untuk dirinya sendiri. Jadi itu bisa. Tapi jangan sampai meninggalkan fungsi yang utama. Hudal linnas, panduan bagi umat manusia. Nah, kapan fungsi itu bisa berfungsi dengan baik? Kalau kita ngerti isinya. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana kita beli TV baru, mesti ada buku petunjuk cara menggunakan televisi itu dibaca. Nah, cuma kita ini seringkali enggak pakai buku petunjuk, pokoknya cetak-cetit, nah, engko rusak gowo nang tukang servis. Padahal petunjuknya jane ono gitu loh. Jadi kalau itu diikuti dengan baik, insya Allah ora konslet. Begitu yang dipakai petunjuk malah diabaikan, pakai bondo nekat lah, ngene tuku meneh. Ya, kalau TV masih bisa beli lagi, tapi kalau nyawa kan enggak bisa beli lagi, Pak. Iya. Kenapa saya nyatakan begitu? Karena sekarang ini banyak golongan orang-orang yang menganggap ya demi untuk menegakkan keadilan, menegakkan jihad fisabilillah, nyawa orang begitu murah. Tapi setelah direnungkan ternyata salah itu kan gitu. Kan bahaya sudah mengorbankan orang. Kalau televisi bisa beli televisi baru lagi. Nah, nanti baru yang kedua dibaca betul petunjuknya. Ngerti ngono wingi TV ku iso nyala kabeh. Enggak salah karena petunjuknya dibaca. Ibu-ibu yang biasa masak, itu kan ada buku 1000 resep masakan. Dibaca cara masaknya, dibaca petunjuknya. Nah, kalau tidak sesuai petunjuk, yang penting kita beli buku resep 1000 masakan, bagaimana cara membuat asam-asam Jawa, habis itu misalnya, tapi kemudian beli belanjanya bukan itu, ya enggak ketemu petunjuknya, enggak jadi. Maka penting bagi kita kembali kepada Al-Quran itu memfungsikannya sebagai petunjuk. Bagaimana bisa menjadikan petunjuk? Kalau dipahami isinya. Bagaimana bisa memahami isinya? Kalau kita baca berikut maknanya. Nah ini, saya selalu dakwah saya ini pokoknya gembar-gembor, yuk berubah, yuk melek Al-Quran. Jangan sampai melek Quran itu dimaknai melek hurufnya saja, tapi melek isinya, panduannya. Kalau melek huruf Quran itu TPQ sudah bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kesusahan belum bisa membaca huruf-huruf Al-Quran, ikut TPQ di sini kan juga ada. Insya Allah nanti melek TPQ, ya, sekalipun tidak usah terlalu kemerungsung, karena tidak mungkin bisa fasih betul.
Apalagi yang giginya sudah mulai rontok, dot mesti merusut terus. Anak dot itu syaratnya menempelkan lidah atas ke gigi. Nah, kalau giginya di atas tidak ada, nempel mana? Tetap los. Munidha itu yo kebablas terus. Itu tidak mungkin. Latihannya berat. Nah, tapi tidak perlu pesimis. Sampan wis semangat pingin iso itu aja udah pahalanya berlipat ganda. Tidak ada dosa. Ya, kan ono sing meden-medeni guru ngaji. Kebetulan guru ngaji untune sik genep. Coba deh untune entek, padha ra iso maca fase. Ya, maka ndak usah didosak-dosake. Pokoknya gelem ngaji pahalane gede lah. Ya. Ngaji huruf per huruf itu berat. Tapi lebih berat lagi sudah sepuh telat membaca isinya, kan eman-eman. Bukankah para ulama sudah membantu kita melalui usaha menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Indonesia? Itu tujuannya supaya kita orang Indonesia yang belum sempat memaknai sendiri Al-Quran itu terbantu baca maknanya. Bapak Ibu rahimakumullah, karena membaca Quran itu ada tingkatannya. Sama dengan sampean membaca huruf apapun itu ada tahapannya. Tahap yang pertama itu melafalkan, membunyikan huruf-huruf. Huruf begini ini dikasih titik kok bilangnya ja itu dari mana ya? Kita kenali, oh ini ja. Tapi kalau huruf Latin ya J, ini A, ja. Tapi begitu apa namanya? L-I-N-E. Bacanya ternyata bukan line. Karena ini ejaan Inggris. Bacanya line. Lu kan beda. Ini namanya baru latihan membunyikan huruf-huruf. Alhamdulillahnya huruf Arab sama huruf Indonesia itu sesuai dengan huruf. Yang enggak itu kan Inggris. Iya. Tulisannya hour tapi bacanya hour. Kan gitu. Nah, ini contoh saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, peringkat yang pertama ini mesti dilalui terutama untuk pemula. Anak-anak TPG itu latihan da aja, ba aja, akala. Itu maknane nopo? Ora ono maknane, tapi bunyinya sudah benar. Nah, itu namanya level pertama sudah mampu dilakukan. Membunyikan huruf-huruf. Namanya melafalkan. Ini kudu banter-banteran. Lek ora banter rak cetha, rak jelas iki sing kon munekne apa. Masa anak TK suruh baca huruf, ayo Nduk dibaca. Meneng wae. Ayo dibaca. Mesti yang dibutuhkan adalah suara. Tapi tingkatan lebih tinggi dari melafalkan ini adalah al-qiraah. Qiraah itu membaca paham. Nah, pada tingkat ini Bapak Ibu bunyi menjadi tidak terlalu penting. Tapi paham yang menjadi penting. Contohnya anak kelas 5 SD atau anak SMP baca buku pelajaran sudah tidak boleh pakai suara. Ganggu temennya. Sekarang kita beri waktu 5 menit baca halaman 10 sampai 15 buku sosial budayanya. Tidak mungkin suaranya banter-banteran, tapi dia sudah. Nah, itu namanya qiraah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Tanah Suci sana banyak ada orang-orang baca Quran tapi ora muni. Ojo dipaido kayak ra iso maca. Goro-goro ra ono suarane, padahal dia sudah pakai tingkatan yang lebih tinggi. Baca paham. Seperti bapak-bapak baca koran, enggak pernah ada suaranya. Bu, bikin roti. Bikin roti. Bikinkan kopi. Bapak tak membaca koran. Ibunya keluar, nih kopi, katanya baca koran. Kok enggak dibaca-baca? Loh, sudah baca banyak. Enggak kedengaran suaranya. Anda sudah tidak lagi membutuhkan itu. Tingkatannya sudah lebih tinggi dari sekedar melafalkan, tapi baca paham itu namanya qiraah. Lebih tinggi dari qiraah namanya tartil.
Tartil itu baca penggalannya tepat, titik komanya tepat. Arti asal tartil itu tafsil, baca putus-putus. Artinya tidak nereces. Orang kalau ngomong nereces itu yang dipahami ki opon itu. Tapi kalau bacanya per poin, ini lo titik, ini lo koma, itu akan menjadi sangat memahamkan. Itu namanya tartil. Puncaknya tilawah. Tilawah itu dari kata talia, what next? Apa tindakan berikutnya? Itu kan sama dengan Bapak Ibu masuk masjid, ada tulisan di masjid. Saat masuk masjid, mohon HP dimatikan. Dibaca itu Pak. Langsung sampean pegang HP, di silent atau dimatikan. Itu namanya sampean tilawah. Membaca yang ditindak lanjuti. Tolong jangan kencing di sini selain anjing. Sampean kencing di sebelahnya kan gitu. Karena di sini yang selain anjing. Nah, itu namanya sampean sudah tilawah. Saat mengisi bahan bakar di pom bensin, tolong matikan HP. Begitu masuk pom bensin, HP dimatikan. Itu namanya sampean pada level tilawah. Walaupun Bapak Ibu qiraah, tartil, tilawah saat ini sering dimaknai sama, hanya beda-beda sedikit. Qiraah itu yang ada nadanya, tartil itu nadanya datar, tilawah qiraah lagi ya. Jadi enggak ada bedanya, padahal makna asalnya Quran menggunakan istilah yang berbeda, itu maknanya dalam, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bukan sekedar nada. Wah qiraah ya. Padahal qiraah. Karena yang ditangkap lagunya. Kalau tartil yang datar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh ini tartil karena nadanya datar. Nah kan enggak kalau beda nih. Nah, sing tilawah kayak apa? Mestinya musabaqah tilawatil Quran, dewan jurinya itu susah, sedih itu. Karena begitu peserta lomba membaca Quran, setelah itu harus diikuti. Dia menindaklanjuti enggak. Baru yang menang mestinya. Makanya mestinya jangan musabaqah tilawatil Quran. Itu namanya musabaqah talfidil Quran bil ghina. Lomba menyuarakan Al-Quran dengan nada lah itu. Kan tidak sampai dituntut paham itu yang qiraah. Ya, itu saya bisa ngomong gitu karena dulu biasa mulai dari kecil ikut musabaqah tilawatil Quran. Sisanya masih ada ya Pak ya. Sisanya masih ada. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, maka kesempatan kita di dalam bulan Ramadan ini sebagai bulannya Al-Quran, ibaratnya bulan ulang tahun Al-Quran, mari kita semarakkan fungsi Quran terutama sebagai pemandu hidup kita di dunia ini supaya kita sa'idah fid dunya juga sa'idah fil akhirah. Bahagia dunianya juga bahagia akhirah. Dan kuncinya ya ngamal ke isinya. Nah oleh karena itu tradisi yang ada di masyarakat dari menghatamkan Al-Quran yang pada level membunyikan itu harus selalu ditingkatkan. Itu bukan buruk diganti, jangan, biarin aja. Tapi ditingkatkan. Tidak perlu ngejar terlalu banyak khatam, cukup satu kali khatam dalam Ramadan, tapi beberapa lembar paham. Wah itu lebih enak. Jadi targetnya Ramadan ini khatam sekali, sehingga satu hari satu juz
30 hari 30 juz hatam. Paling hanya setengah jam atau 1 jam kalau bacanya tartil baik. Nah, sisanya waktunya untuk apa? Memahami beberapa lembar Al-Quran. Sehingga targetnya Ramadan ini 1 surat paham. Surat Al-Baqarah. Wah, misalnya. Wah, hebat itu. Saya tidak tahu sudah menyampaikan berapa kali model begini, tapi ya masih sedikit yang melakukannya. Oleh karena itu tidak pernah berhenti kami sosialisasikan, kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu sudah pukul 17.18, artinya tinggal beberapa belas menit lagi kita buka. Monggo jika ada yang ingin mendiskusikan apa yang saya sampaikan tadi atau pertanyaan-pertanyaan lain, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan banyak surat-surat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kita puasa ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tapi tidak mendapatkan kebaikan dari puasa, tidak mendapatkan pahala dari puasa yang kita laksanakan. Sebenarnya mohon dijelaskan kembali agar puasa kita tidak sia-sia. Jangan sampai puasa kita hanya menjadi rutinitas saja. Tiap Ramadan puasa. Tapi kita tidak mendapatkan kebaikan dari Ramadan ini. Mohon dijelaskan sebenarnya apa-apa yang membuat fatal sehingga puasa kita itu tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pencerahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak Ibu, puasa yang sia-sia itu puasa yang enggak sampai pada tujuannya. Belajar yang sia-sia itu belajar yang tidak sampai pada tujuannya. Iya toh, Pak? Jadi pokoknya memasak yang sia-sia itu adalah memasak yang tidak sampai pada tujuannya. Tujuannya masakannya terkonsumsi, ternyata tidak jadi, bubrah kabeh. Sayur wasem rak karuan. Ya, mesti orang sing mangan ibaratnya. Nah, tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, menjadikan orang itu bertakwa. Dan kalau kita telusuri, takwa itu cirinya macam-macam. Banyak sekali. Pemaaf, sabar, dermawan, dan masih banyak lagi yang lain. Maka Bapak Ibu, puasa yang tidak sia-sia, puasa yang menghantarkan orangnya menjadi orang seperti itu. Kalau ternyata puasa kita 1 bulan penuh ini tidak menghantar sama sekali ke sana, menjadi sia-sia. Itulah yang disebut dengan eman-eman tadi itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah pernah menyampaikan begini, itu kaitannya dengan statement Rasul, man lam yada qaula zur falaisa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor wal amala bihi maupun tindakan-tindakan kotor, Gusti Allah tidak membutuhkan lapar dan dahaganya dia. Tidak butuh. Oleh karena itu Bapak Ibu, puasa Ramadan ini maupun puasa-puasa sunnah lainnya bukan semata-mata menahan makan dan minum. Karena yang sudah seperti ini banyak. Orang di jalanan yang jarang makan itu sudah puasa setiap hari. Tapi belum tentu jadi orang yang bertakwa. Nyatanya nyolong barangnya wong yo sik lakonan ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena laparnya bukan bagian dari latihan pengendalian diri. Laparnya kepeksa. Sementara kita ini makanan ada. Di kulkas sekarang itu penuh. Minuman di depan banyak. Tapi tidak mau menyentuhnya. Karena apa? Masih punya pengendalian diri hurung wayahe. Gusti Allah njaluke engko jam beduk maghrib. Itu. Berarti kita sanggup menaati perintah Allah.
dalam hal untuk menahan diri. Ini untuk latihan dalam banyak hal lainnya. Kamu bertemu dengan orang yang mencaci makimu, tahan, kendalikan diri. Gusti Allah ngajari kalau kamu dicaci, jabat tangannya. Terima kasih atas cacian makianmu, kan gitu. Tapi urung ono sing iso praktekke iki. Kata lek dicelatu gak wani balas, paling-paling nyingkir. Kalau Nabi kan ndak. Kata Rasulullah itu ausil man qata'aka, sambung orang yang sengaja memutuskan diri denganmu. Wasfah aman satamaka, jabat tangan orang yang sengaja mencaci maki kamu. Wangel kuwi, Pak. Dadi camat wae begitu ana sing caci sesuk ngurus surat rak tanda tangani ya. Gitu ibaratnya gitu. Ndak ora urusan wis kapokmu karepmu. RW oh kowe ora tau kerja bakti, jaluk surat gah tak urusi. Kan gitu. Kan ada pikiran. Nah, itu berarti belum sampai pada kemampuan mengendalikan diri. Kapan ini dalam tanda petik dendam pribadi dengan ini urusan sosial, urusan kemasyarakatan yang lain. Nah, tidak bisa dicampur aduk. Nah, oleh karena itu jangan sampai puasa kita sia-sia, hanya dapat lapar dan dahaga. Artinya ya jangan sekedar menahan lapar dahaga, tetapi ikuti dengan kendali-kendali nafsu yang lain. Ibu-ibu juga begitu, dijak ngobrol, ngerumpi, yuk ono kabar anyar, tonggo sebelah iki lho. Wingi ono sawoke anyar wis. Gus, aja diomongke saiki, sok wae bar bodo. Kan padha wae to. Ah iki jenenge hanya menunda. Iso nahan tapi di bulan ini saja, tapi di lain kesempatan enggak, mestinya ya sudah ini stop ngerasani, stop ngerumpi, stop apa ya. Kalau perlu ya nanti setelah selesai Ramadan wayahe euforia apa namanya lebaran gitu ya udah begitu mulai diajak bro bar Ramadan wis ngerasani nah itu namanya mulai timbul perubahan dalam dirinya. Lebih-lebih yang suka puasa sunnah. Harusnya Pak, menjadi lebih takwa. Nah, uniknya Ramadan tenanan, poso sunnah ya tenanan, tapi nyelatu wong ya tewenanan pisan. Nah itu. Dadi wong iki mbok ya sing anu rajin ibadah, ngono mau mestinya enggak perlu begitu. Udah selesai. Orang yang puasanya bagus, kendali dirinya juga harusnya bagus. Nah sama dengan nanti betapa banyak orang yang melakukan sholat malam tapi tidak mendapatkan nilai sholatnya kecuali lelah saja. Itu sindiran orang yang melakukan terawih Pak. Banyak terawih untuk pirang sholat wae. Biasa ora tahu sholat ngerti-ngerti sholat akeh. Wah kayak pahala nih. Ngertine akeh pahalane tapi kosong song. Wong sama dengan tidak sholat. Karena syarat sahnya sholat itu tumaknina, tenang sholatnya, rukuknya tenang, iktidalnya tenang, sujudnya tenang. Lagi enggak, Allahu Akbar, belum rukuk wis ditarik sami Allah liman nabi ta urung tegal Allahu Akbar. Ya, itu lek sing duwe penyakit boyok luwara kabeh awake tenan. Jadi bar salat wis tenan kesel tenan. Nah, kesannya sudah banyak rakaat yang dilakukan, tapi pada saat yang sama sebenarnya kosong, tidak ada bobotnya. Makanya kata Rasulullah itu isna'u ma tutiku, lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Karena pinginnya sahabat itu melihat Nabi lek salat itu tenanan suwe. Nabi mengatakan justru wis lakonono sing kon mamponi. Innallaha yuhibbul inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan dan yang paling dicintai Allah itu amalan-amalan yang dawam. Dawam itu terus-menerus berkesinambungan walaupun sedikit.
Kalau sekarang ini kan sudah lumayan ya, terseleksi dengan sendirinya jamaah di likuran ini garek kirang baris biasanya beber kloso sampai dalan ngono lho. Saiki dalan digawe lalu lalang aja bebas. Di musola saya Pak, gitu. Dulu ruangnya. No kene yo padha. No kene yo padha. Rane dari. Ngoten Pak Agus. Nggih, monggo mungkin ada yang lain. Ini Pak. Nggih, monggo Pak. Biar disimak yang lain pertanyaannya. Tentang orang puasa karena sakit atau karena hamil atau karena menyusui, itu boleh tidak puasa dan boleh digantikan hari lain. Iya. Dan digantikan hari lain itu apakah tetap membayar fidyah, Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam. Puasa itu berat. Maka orang-orang yang tidak mampu melakukannya diberi keringanan. Pertama, untuk yang sakit, sakitnya yang tidak mungkin puasa Pak, Bu. Jadi bukan kemudian sembarang sakit. Lagi sakit gatel-gatel, marana aku ora poso mah. Lah apa gatel? Ora ana hubungane karo poso. Penyakit yang ada hubungannya dengan puasa misalnya memang dia harus mengkonsumsi sesuatu setiap 2 jam. Nah itu namanya penyakit yang ada hubungannya dengan puasa. Boleh tidak puasa. Tetapi untuk kasus ini diganti di hari yang lain. Yang kedua, musafir, safar. Safar yang bagaimana? Safar yang berat sekiranya tetap dalam kondisi puasa. Sekarang ini nyaris safar model begitu sudah agak langka. Kalau zaman Nabi itu safar bagian dari azab, qit'atun minal azab kata Rasulullah. Karena apa? Orang kalau melakukan perjalanan itu jauh Pak, bawa unta 5. 1 ditunggangi sendiri, yang 4 untuk benda barang bawaan untuk konsumsi. Hari keberapa nanti sudah habis, tunggangan yang 1 hilang, tunggangan yang kedua terus gitu habis. Nanti kalau sudah kehabisan belum sampai tujuan, ini yang dijual atau dikorbankan. Nanti sampai di tempat tidak ada apa-apa. Makanya mereka ini Ibnu Sabil ini berhak mendapatkan zakat dan lain sebagainya. Karena itu. Yang kedua, terhalang makan minum enak. Kadang-kadang dirampok di tengah jalan, kehabisan bekal. Ada binatang berbisa dan lain sebagainya karena melewati padang batu. Terhalang tidur nyenyak karena perjalanan itu. Itu perjalanan dulu berat. Nah kalau sekarang diluk-diluk warung, mampir rest area, mangan turu sak wenake wis terlalu mudah kalau sekarang. Naik pesawat ber-AC, turun naik taksi ber-AC. Di sini mung turu kok mokah. Gua apa? Eman-eman. Nah, gitu. Walaupun ada ulama yang mengatakan itu rukhsah, keringanan. Ya sudah ambil saja. Tapi ingat, yang kedua ini pun harus diganti di hari lain. Lu ganteni iki angel lho, Pak. Berat, orang no kancane. Lek Ramadan, akeh kancane. Gitu makanya mending ora utang. Nah, lalu ada lagi ibu hamil menyusui karena khawatir akan bayinya. Ini masuk kategori yang mana? Sama dengan yang sakit tadi. Dia harus mengganti di hari lain. Jadi hari-hari di mana dia tidak mampu menyusui, tidak mampu menahan karena dia hamil, harus diganti di hari lain. Cuma modelnya ulama itu untuk kehati-hatian, terutama ibu-ibu yang produktif. Tahun ini hamil, tahun berikutnya menyusui. Berikutnya hamil lagi. Tahun berikutnya kan otomatis menyusui.
hamil lagi, gitu. Itu produktif, tidak mungkin nyaur-nyaur. Maka ini diberikan ruang, silahkan dibayarkan fidyahnya. Tapi wa antasumu khairul lakum, puasamu itu masih yang lebih baik. Artinya ini jagani saja kalau tidak punya kesempatan nyaur. Tapi kewajiban nyaurnya masih ada, hanya untuk jagani. Itu loh. Nah, sementara yang betul-betul langsung bisa bayar fidyah itu wa'alal ladzina yutiqunahu. Orang-orang yang memang tidak punya kemampuan. Hari ini ibunya atau orang tuanya sahur jam 7 pagi. Loh, Mbah, kok makan? Aku mau dong sahur le, iki sahur. Ya wis Mbah terusno. Nah, iki berarti Mbah wis ya wis pikun, sahur iku wektune ora jam 7, Mbah. Jam 7. Wis anake sing ngerti, ndak usah dipadu, mama diajak debat. Wis ngono ki anake sing iso ngitung-ngitung dhewe wis mbae bayarke fidyahe wae. Sak karep-karepe ya poso melu sahur ya monggo, buka ya monggo, tapi wis duwe udzur. Tahun ngarep kira-kira waras apa tambah nemen? Itu tambah nemen, ora mungkin nyaur gitu loh. Nah, orang ini namanya tidak punya kemampuan. Namanya penyakit yang menaun misalnya. Itu cukup dibayarkan fidyahnya. Fidyahnya apa? Sederhana. It'amu to'am, memberikan makan. Fidyatun to'amu miskin. Fidyahnya itu 1 kali makan 1 orang miskin. Untuk 1 hari tidak puasanya. Jadi kalau 30 hari ini bulan Ramadan, cukup menyediakan 30 bungkus untuk gantikannya. Ya, bel berbunyi kita yang lebih cepat sunnahnya itu bukan mendengarkan ceramah, tapi berbuka. Maka saya akhiri, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi itu intinya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sore hari ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca doa berbuka. Ya, ini sekaligus tadi minta ini salah satu doa mustajabah saat berbuka, terutama kalau bukanya enak ini. Doa untuk Pak Ali Husin ya katanya yang katanya sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana ya ilahi ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina wahtimna bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Adhibil ba'as rabban nas isfihi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma aftah lana abwaba ilmika wa anta khairul fatihin. Allahumma rizukna wa anta khairul razikin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk beliau Bapak Ustadz Hasan Asy'ari Ulama'i. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.